Hai sahabat Mizan, ketemu lagi di podcast Buku Anak bersama saya Fauzia Hafida. Wah, seneng banget ya akhirnya ketemu lagi di episode baru yang pastinya kali ini kita akan ngebahas all about ilustrasi buku anak. Yang pastinya bersama narasumber yang asik dan cocok banget buat tema ini. Jadi buat sahabat Mizan yang suka gambar, yang suka bikin ilustrasi, yang suka ngedesain, ayo tonton podcast ini sampai akhir. Hari ini saya ditemani oleh narasumber yaitu Kak Ginanjar Setia Mulyana atau lebih akrab disapa Agin. Beliau merupakan seorang ilustrator dan graphic designer yang saat ini menjabat sebagai art director atau pengarah artistik di Mizan Publishing. Beberapa karyanya juga menghiasi sampul buku-buku Mizan Publishing. Langsung aja kita sapa. Halo Kak Agin. Halo semua, saya Ginanjar, saya art director di Mizan Publishing. Nah, udah berapa lama nih Kak jadi art director di Mizan Publishing? Kalau di Mizan sendiri sih masih bilangnya baru ya dari tahun 2021. Cuman kalau jadi ilustrator sama graphic designer itu dari 2014. Wah, udah lama ya dari udah 2014, lumayan lah ya. Nah, sehari-hari nih tadi art director atau pengarah artistik itu sebetulnya kerjaannya ngapain aja sih? Kan kalau di penerbit itu biasanya editor gitu ya. Terus apalagi yang terkenal tuh penulisnya gitu kan. Ya. Nah, kalau pengarah artistik itu sebetulnya ngapain sih Kak? Jadi di buku tuh kan apa ya, nggak cuma teks aja ya. Pasti ada visualnya juga buat membantu apa ya, menggambarkan buku itu bercerita tentang apa. Apalagi kita kan ada di ranah buku anak nih. Betul. Itu pasti butuh banyak ilustrasi buat membantu gimana pembaca itu membayangkan cerita buku ini tentang apa. Betul, karena kan buku anak itu seperti episode sebelumnya nih ya, ngobrol sama Kak Iwan, teksnya sedikit nih, Ya, jadi betul. Gambarnya yang bercerita, Ya. gitu ya Kak ya. Nah, jadi fungsinya adalah untuk memvisualkan dari yang buku Betul. tadi teks-teksnya. Ini sini nih ada buku-bukunya yang pernah digarap sama Kak Agin ya. Ya. Coba bisa ditunjukkan nggak Kak, apa aja tuh? Oke, ini yang pertama KKPK, ini komiknya ya. Kita breakdown aja nih, ini apa sih yang dikerjain Oke. kita di dapur sih di sini tuh. Betul-betul. Yang pertama tuh ini kan ada ilustrasi dari komik salah satu judul komik yang di dalamnya gitu. Ini Little Photographer. Ini biasanya ilustrasi ini kita pesan ke freelance. Oke. Nah ini yang mungkin nanti kita jelasin di depan ya. Ya. Oke. Nah yang saya buat itu adalah desain layout keseluruhan. Ini kayak komik KPK, terus penempatan logo KPK, Logo ya. terus juga apa namanya? Ini kan yang nulis komik-komiknya ya. Sama ini judul. Nah, judul itu biasanya digarap di sini. Oke. Karena kita tuh biasa banyak opsi dulu. Nanti kan ilustrator tuh biasanya hanya gambar aja. Nah, nanti judulnya tata letaknya di mana kita geser-geser. Nah, itu. Oh, oke, jadi sebetulnya yang dikerjakan ilustrator tuh hanya bagian ininya saja Ya, gitu ya Mas ya. betul. Terus nanti habis itu wah semuanya digarap oleh pengarah artistik. Ya, pengarah artistik itu. Biar biar selaras lah istilahnya dengan judul, dengan ilustrasinya. Yang kedua ini Coba yang lain nih Mas, nih ada yang apa nih? Oke. Boardbook. ini board book. Kalau board book ini yang tadi dibilang banyak banget ilustrasinya, teksnya sedikit. Betul. Kita buka ya. Nah, ini kan satu spread ini ilustrasinya udah mendominasi ya. Teksnya hanya sedikit saja di hanya segini nih. Nah, ini tata letak ilustrasi dan teks biar enak dibacanya. Nah, itu diatur sama. Jadi memang ilustratornya hanya gambar ininya saja Betul. gitu ya kayak, tapi untuk yang lain-lainnya ini dari artistik Ya. yang menggarapnya. Terus juga biasanya cover juga sama. Ada beberapa ilustrator yang mungkin jago tipografi ya. Oke. Itu kita biasanya sekalian sih kalau memang itu nilai plus banget nih buat ilustrator bisa tipografi. Oke. Itu nanti sekalian nih bikin judulnya. Tapi kalau beberapa buku juga itu enggak. Itu di Artistik juga. Di artistik. tipografinya. Bisa seringnya sih sama saya, cuman sekarang udah ada tim tim ya lain. dibagi-bagi. Jadi dibagi-bagi. Nah, Oke. ini yang menarik ya, Kak ya, karena di Mizan ini juga banyak banget buku anaknya. Tadi ada KKPK ya, terus ada board booknya juga. Nah, pastinya nih sahabat Mizan yang suka ngegambar ya, pasti pengen juga nih bisa dong jadi ilustrator di buku anak Bisa Mizan. banget, Nah, bisa itu gimana Kak caranya Kak? Caranya adalah punya portofolio yang jelas ya. Sekarang tuh
ngupload portofolio itu nggak sesusah dulu. Dulu kita harus nyari studio buat dapat exposure ya. Kalau sekarang kan ada sosial media tuh. Betul. Yang paling banyak dipakai orang tuh Instagram, yang kedua Behance, yang ketiga mungkin udah agak jarang tapi masih ada tuh DeviantArt atau Facebook gitu. Biasanya kalau Facebook tuh sekalian sama forum gitu. Di Facebook saya biasanya nyari ilustrator yang ke komik gitu. Itu banyak banget forum-forumnya. Tapi kalau ilustrasi buku anak untuk buku anak semacam ini kayak buku-buku dongeng, kayak dongeng sebelum tidur ini, itu saya kebanyakan berburu di IG, berburu di dalam tanda kutip atau Behance. Saya sering banget nge-review ilustrator karya teman-teman ilustrator Indonesia tuh banyak banget yang bagus mengilustrasikan buku-buku anak. Oke, jadi itu ya tadi sahabat Mizan, yang pertama harus punya portofolio. Nah, kan tadi Kak Agin suka berburunya di IG, boleh kasih tau dong IG-nya apa Kak Agin? IG saya? Iya, kan nanti mereka ini langsung ya. @aginanjar22. Aginanjar22. Oke, nah sekarang nih kalau misalnya sahabat Mizan udah bikin portofolio, terus udah ngasih lihat juga nih ke Kak Agin, kira-kira setelah mereka menjadi ilustrator di buku anak Mizan, apa aja sih keuntungannya Kak Agin? Keuntungan jadi ilustrator di Mizan adalah yang pertama mungkin dapat exposure ya, karena buku-buku Mizan terutama ada beberapa buku dongeng yang penjualannya bestseller banget ya, kayak ini dongeng sebelum tidur. Bestseller banget. Ini dicantumkan ya Kak, ilustratornya pasti di depan cover ya. So, orang-orang juga bisa tahu ilustrasi kita tanpa harus membuka bukunya. Jadi udah di depan itu udah ada gitu. Exposure-nya bagus banget gitu, karena distribusi mungkin bukunya juga luas. Terus ya bahkan sampai ada yang dibawa ke luar negeri loh Kak, pameran-pameran luar negeri. Dapat privilege untuk mengunjungi pameran di luar negeri. Terus juga maksudnya di sini tuh dapat ilmu baru lah. Gimana ya? Kayak ilustrasi kan mungkin kita kayak ngegambar aja biasa. Nah, di sini tuh kita suka nge-review, kasih feedback, terutama tentang layout sih, yang sekarang tuh jadi concern utama gitu. Jadi di ilustrasi buku anak itu nggak hanya sebatas ngegambar lucu, itu harus bisa punya elemen surprise gitu. Jadi setiap buka halaman kita tuh nggak bisa tahu ini setelahnya apa gitu. Saya contohin ya. Ini di buku dongeng sebelum tidur yang ketiga. Ini layoutnya beda-beda. Ini kayak dari depan, terus lalu tiba-tiba pas dibuka ini kan tiba-tiba dari atas. Jadi sudut pandangnya itu harus beragam, jadi nggak bosan bacanya gitu. Jadi sahabat Mizan, kalau jadi ilustrator di buku anak Mizan tuh ya yang pasti dibayar mah iyalah ya. Emang ngomong itu sih, cuman ya udah pastilah. Jadi jangan khawatir, ntar Kak Agin bilang exposure lah nggak dibayar gitu. Tetap pastinya ada bayaran. Tapi yang tadi tuh nilai tambahnya dapat exposure karena buku-buku kita banyak yang bestseller, sampai dibawa ke pameran luar negeri juga. Terus ya itu tadi dapat feedback dari tim arsiteknya Mizan ya. Jadi yang pastinya portofolio nambah, ilmu juga nambah ya. Nah, yang terakhir nih Kak ya, karena buku anak Mizan kan banyak banget, ilustratornya juga banyak. Kira-kira apa sih tipsnya supaya di reorder terus nih sama tim buku anak Mizan? Yang pertama, jangan pernah berhenti berimajinasi sama explore ya. Maksudnya kita open to bukan kritik ya, maksudnya tuh insight gitu. Pasti di kita ini teman-teman akan selain mengilustrasikan buku anak itu pasti dapat feedback. Nah, ketika dapat feedback itu teman-teman mungkin akan exploring lagi gitu. Imajinasi liarnya tuh harus dikeluarin banget. Terus yang kedua yang paling penting banget ini, kita kan namanya industri ya. Betul. Meskipun yang ngegambar, terus melukis atau painting gitu, ilustrasi, itu bisa jadi sesuatu yang passionate buat orang-orang. Tapi kadang-kadang kalau di deadline itu malah jadi pusing gitu kan. Nah, itu manajemen waktu juga penting banget karena di sini juga disiplin kita kan per bulan terbit ya.
Nah itu penting banget bisa mengatur waktu antara timeline buku yang kita kerjakan gitu. Oke, jadi intinya harus tetap mengeksplor kreativitas dari tiap-tiap individunya ya, ilustratornya, dan juga harus bisa manajemen waktu supaya tepat waktu, karena memang buku-buku di Anak Mizan itu banyak banget. Banyak banget, terus kesempatannya tuh banyak ya, kayak gini ya. Wah, seru banget nih ya. Jadi beneran nih sahabat Mizan yang pengen banget bergabung jadi ilustratornya Buku Anak Mizan, nggak susah sebetulnya ya Kak Agin ya, asal tadi punya portofolio, terus juga aktif di media-media tadi ya, seperti Instagram, Behance, dan Facebook misalnya, dan juga harus punya kreativitas dan juga disiplin yang tinggi ya Kak Agin ya. Jadi langsung aja silahkan sahabat Mizan tadi bisa hubungi Kak Agin di Instagram Aginanjar22, atau bisa juga DM nih ke Pelangi_Mizan dari Mizan Anak atau KKPK Mizan untuk info lebih lanjut ya. Oke, terima kasih banget buat semua yang udah bergabung dari awal sampai akhir, mudah-mudahan dapat insight. Terima kasih banget Kak Agin juga udah berbagi. Sama-sama. Mudah-mudahan dari sini ada ilustrator baru ya dari nonton podcast Luka. Oke? Ditunggu ya sahabat Mizan. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi.